Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Biovlogku. Pada Biovlog kali ini kita akan membahas sebuah musibah besar yang menimpa Aceh dan Pulau Sumatera baru-baru ini, yaitu banjir dan tanah longsor yang melanda banyak wilayah hingga mengakibatkan ribuan korban serta kerusakan yang luas. Di sini kita juga akan melihat bagaimana kerusakan lingkungan berperan dalam memperparah dampak bencana ini. Di akhir November hingga Desember 2025, hujan ekstrim yang terus berlangsung dan fenomena cuaca seperti badai siklon tropis menyebabkan adanya banjir besar dan juga tanah longsor di berbagai wilayah Sumatera, termasuk daerah Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, lebih dari 1.100 orang meninggal dunia, ribuan lainnya luka dan hilang, serta sekitar 1,1 juta orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka. Dampak bencana ini juga bukan hanya menghancurkan puluhan ribu rumah, tetapi fasilitas umum, sekolah, dan juga jembatan. Pemerintah dan relawan kini masih berupaya untuk memulihkan kondisi yang ada di lapangan, termasuk memulihkan layanan kesehatan dan juga infrastruktur yang rusak. Salah satu faktor penting yang membuat dampak banjir dan tanah longsor semakin parah ini adalah kerusakan lingkungan, di mana penurunan vegetasi di daerah hulu sungai, alih fungsi lahan, serta berkurangnya kemampuan tanah untuk menyerap air hujan membuat adanya air hujan langsung mengalir ke sungai dan pemukiman dengan sangat cepat. Selain itu, ketika vegetasi penahan tanah ini berkurang, risiko tanah longsor menjadi meningkat tajam karena akar-akar pohon yang seharusnya menahan tanah sudah tidak cukup atau sudah tidak kuat lagi untuk menahan arus air. Ini menunjukkan bahwa aktivitas manusia yang mengubah kondisi lingkungan secara signifikan, misalnya melalui deforestasi, pembukaan lahan, dan juga penggunaan lahan secara tidak berkelanjutan. Hal ini bisa memperburuk kerentanan terhadap bencana alam yang akan terjadi. Di Aceh, provinsi yang sudah lama hidup dekat dengan alam tropis, di dalamnya banyak daerah yang mengalami kerusakan serius akibat adanya banjir dan juga tanah longsor. Ribuan warga terpaksa mengungsi sementara akses ke desa-desa terpencil sempat terputus karena jalan dan jembatan tertimbun longsor dan puing. Kondisi ini tidak hanya menyebabkan korban jiwa dan luka, tetapi juga mengganggu kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, hingga aktivitas ekonomi. Musibah ini mengajarkan bahwa bencana alam bukan hanya soal kekuatan alam semata, tapi juga bagaimana kita memperlakukan alam. Ketika kita merusak hutan, kita juga akan mengurangi kemampuan alam untuk melindungi kita dari banjir dan juga tanah longsor. Sebagai generasi muda, kita punya peran besar untuk membantu menjaga lingkungan, dari hal kecil seperti contohnya mengurangi sampah, melestarikan ruang hijau, serta mendukung program penghutanan kembali dan tata ruang yang bijak. Bencana yang terjadi di Aceh dan Sumatera menunjukkan bagaimana alam dan manusia saling terkait. Alam memberikan kehidupan, tetapi ketika kita abaikan keseimbangannya, maka alam pun bisa memberikan pelajaran yang sangat pahit. Nah, menurut kamu, apakah kerusakan lingkungan ini memperparah dampak banjir dan longsor yang terjadi di Aceh dan Sumatera? Dan kira-kira jika kamu menjadi pembuat kebijakan, apa langkah yang akan kamu buat untuk melindungi lingkungan dan juga masyarakat sekitar? Terima kasih sudah menyimak Biovlog ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.